Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di GKM Menyapa. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita menghakimi orang yang berdosa? Pernahkah kita ketika kita datang ke gereja dan melihat orang yang pernah melakukan dosa, misal mantan narapidana, dan ketika kita melihat orang itu kita berkata dalam hati kita, ngapain sih dia datang ke gerejaku? Atau pernahkah kita kecewa dan tidak lagi mau menerima orang yang telah kembali jatuh ke dalam dosa? Bapak Saudara, perlu disadari bahwa hati kita cenderung menghakimi orang lain. Tapi apakah itu yang Yesus inginkan? Apakah Yesus mau kita melakukan seperti itu? Dan kalau begitu bagaimana cara kita melihat orang-orang berdosa dengan benar? Bapak Saudara, di Matius 8 ayat yang ke-12 sampai 13 berkata, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sepanjang Injilnya, Matius menulis untuk rekan-rekannya sesama orang Yahudi yang sering kali tersinggung dengan cara pelayanan Yesus. Di sini ia menggambarkan salah satu dari sekian banyak adegan dari Yesus yang menantang kesalahpahaman orang-orang Farisi terhadap apa yang Allah inginkan. Orang-orang Farisi berpegang teguh pada kekudusan yang ada dalam kitab Imamat. Pemahaman mereka tentang kekudusan menekankan gagasan bahwa untuk menjadi seperti Allah berarti harus dipisahkan, disembuhkan dari dosa, dan oleh karena itu setiap orang yang ingin menjadi umat Allah harus terus menghindari atau tidak lagi seperti orang yang jatuh ke dalam dosa. Yesus mengambil pendekatan yang berbeda ternyata. Dia menekankan bahwa kekudusan itu seperti kesehatan yang diperoleh seseorang setelah berada di rumah sakit, tetapi hanya jika hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah itu mengambil orang itu, membawanya kepada dokter tersebut. Keinginan kita untuk menjadi lebih seperti Yesus berarti bersedia menjadi salah satu pelayan-pelayanan itu, yang berarti kita bisa membawa orang-orang itu kepada Tuhan. Jadi Bapak Saudara, pertama kita perlu bersedia dulu untuk mencari kesembuhan dari Kristus. Menerima Kristus menangani dosa kita dan ketidaksehatan kita. Kita perlu sadar bahwa kita pun orang berdosa, kita orang sakit. Tanpa kita sadar bahwa kita ini orang berdosa, kita tidak akan mencari Yesus, mencari tabib, mencari dokter itu. Maka mari kita juga datang kepada Yesus untuk menerima penyembuhannya, pengampunannya, dan pemulihannya. Yang kedua, itu berarti bersedia untuk bekerja menjaga kesehatan rohani kita dengan menghindari dosa. Kita menjaga kesehatan rohani kita dengan berdoa, dengan terus merenungkan firman Allah, terus membacanya setiap hari, supaya kita diingatkan agar menghindari dosa. Dan terus bergantung pada kekuatan Allah yang menolong kita untuk terus say no kepada dosa, untuk terus menjaga kesehatan kita. Yang ketiga, itu berarti terus bertanya kepada Tuhan, di manakah Tuhan aku bisa menemukan orang-orang sakit itu yang bisa aku bawa kepada Tuhan, supaya mereka juga bisa merasakan kesembuhan dari dosa, pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Bapak Saudara, jadi Yesus membuka tangannya untuk orang sakit disembuhkan. Dia membuka tangannya untuk orang-orang sakit itu datang. Dia akan menyembuhkan yang berdosa. Dia telah menyembuhkan kita dari dosa, dan dia pun juga ingin kita membawa orang-orang kepadanya, kepada dokter sejati itu, agar orang-orang itu juga bisa disembuhkan. Bapak Saudara, tanya Tuhan,
Siapakah yang bisa kita bawa kepada Tuhan, doakan, dan minta Tuhan untuk menuntun kita kepada orang itu. Tuhan Yesus memberkati.